Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome. Pemirsa, tingginya angka kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kemajuan ekonomi masih menjadi tantangan besar untuk kota Surabaya. Meski prosentase kemiskinan sudah menurun di tahun 2024 kemarin, namun angka kemiskinan di kota Surabaya masih saja, dan kalau kita melihat jumlah orangnya masih ratusan ribu. Dan kemiskinan ini salah satu penyebabnya adalah faktor pendidikan. Kemudian juga sebentar lagi akan ada urbanisasi setelah Lebaran ini ya Pak ya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Johari, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum kami. Bapak, kita bicara tentang basicnya dulu dari angka kemiskinan ini. Salah satu faktor utamanya adalah pendidikan, begitu Pak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan di Kota Surabaya secara garis besar itu seperti apa kondisinya saat ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Kome dan pemirsa di rumah. Yang perlu diketahui adalah cara berpikir kita tentang pemahaman masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan seperti kita memahami sebuah penyakit, batuk pilek itu adalah bukan penyakit. Itu adalah simptom yang dampak daripada adanya sebuah penyakit yang ada dalam tubuh. Sehingga termasuk juga kemiskinan adalah bukan permasalahan sebenarnya. Tetapi bagaimana 6 dimensi dasar yang kalau dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di sana ada urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan masuk dalam pelayanan dasar. Inilah kenapa Permendagri tahun 2024 Nomor 13 menyampaikan bahwa posyandu keluarga itu mencakup 6 dimensi. Yang dulunya hanya posyandu hanya kesehatan, sekarang ada pendidikan, kesehatan, kemudian PUPR, kemudian juga ada perumahan rakyat, ada ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial. Nah, ini adalah 6 hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi hak konstitusi semua warga negara di Indonesia ini, termasuk di Kota Surabaya. Nah, kalau 6 hal ini selesai di pemerintahan, maka dampak kemiskinan itu sangat-sangat bisa dikurangi. Sehingga kita bicara masalah pendidikan yang pertama, tentunya pendidikan itu harus juga melihat bagaimana peraturan-peraturan di negeri ini yang berpihak ataupun yang memastikan bahwa semua warga negara Indonesia, khususnya di Kota Surabaya ini, betul-betul mudah dalam mengakses pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Surabaya. Karena apa? Karena pendidikan adalah hak konstitusi masyarakat Indonesia. Sehingga bahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pun pasal 31 ayat 3 di sana dibunyikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bersumber kepada keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Jadi 3 itu, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Dalam apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa yang akhirnya dari pendidikan yang cukup bagi masyarakat Indonesia akan berdampak kepada pertumbuhan ataupun kecukupan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga akhirnya pendidikan itu adalah adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Indonesia dan juga memunculkan kemampuan wirausaha yang inovatif di masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang bagus di Kota Surabaya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah angka kemiskinan akan menurun secara signifikan, sehingga daya beli masyarakat akan semakin tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, dan laju inflasi bisa dikendalikan. Saya kira itu. Baik. Pak, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya bersama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi menanggulangi kemiskinan ini tadi, Pak? Ya, jadi pertama kita sampaikan pada pemerintah Kota Surabaya, tentunya ketika kita berbicara pendidikan, kita akan berbicara masalah tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan, ini guru, dosen untuk pendidikan tinggi,
yang juga diatur dalam Undang-Undang nomor tahun 2005 nomor 14 tahun 2005 tentang pendidikan tinggi. Mohon maaf, tentang guru dan dosen. Ini adalah bagaimana guru dan dosen itu, atau khususnya guru loh, di pemerintah Kota Surabaya karena menangani PAUD, kemudian juga pendidikan dasar dan menengah, ini sangat dibutuhkan untuk masalah guru yang berkompeten. Nah, kompetensi guru itu adalah hak daripada warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru untuk ditingkatkan kompetensinya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kompetensi itu dikaitkan dengan kesejahteraan para guru. Padahal kesejahteraan para guru adalah sebuah dimensi tersendiri dan kompetensi adalah hal sisi yang lain. Oleh karena apa? Oleh karenanya guru harus disejahterakan, kemudian kompetensi pun harus tercukupi. Karena apa? Karena kompetensi ini akan berdampak pada anak didik, juga bagaimana anak didik itu akan berdampak kepada lulusan-lulusan yang berkualitas sehingga siap untuk bersaing dalam dunia nasional. Bahkan kalau Surabaya kota dunia, berarti kan bersaing dalam tataran internasional seperti itu. Sehingga kami di DPRD Kota Surabaya mendorong agar bagaimana Dinas Pendidikan betul-betul mengawal kesejahteraan para guru di Kota Surabaya khususnya. Kemudian yang kedua adalah juga pendidikan itu ternyata tidak hanya masalah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, tapi juga ada pendidikan dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini sebenarnya yang mengelola masalah pendidikan automatically harus juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, baik itu Dikdasmen ataupun dasar menengah maupun pendidikan yang berkaitan dengan di bawah Departemen Agama atau kekhasan agama tertentu. Nah, untuk daerah-daerah yang mungkin dengan pendapatan APBD-nya cukup berat, masih rendah, ini masih sulit untuk bisa mensupport di situ. Tapi Surabaya, kalau kami melihat bahwa ada komitmen dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membantu sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Contohnya Rodotul Atfal sudah diberikan jasa pelayanan untuk para gurunya, kemudian juga untuk sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ini juga ada korelasi APBD sebuah kota atau dalam ini Kota Surabaya dengan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama pun itu tidak boleh kita nomor duakan. Jadi artinya apa? Pendidikan madrasah pun bukanlah sebagai residu atau sisa daripada sekolah lain, tapi ini juga pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus, seperti misalkan ada madrasah Insan Cendekia di daerah lain, itu bahkan jauh lebih besar, lebih berkualitas juga dibanding sekolah-sekolah negeri lainnya di daerah tersebut. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah optimalisasi dana BOS maupun dana BOPDA untuk sekolah agar efektivitas BOS ini betul-betul diperhatikan untuk mutu pendidikan di Kota Surabaya. Jangan sampai dengan adanya BOS dan adanya BOPDA itu tidak ada perubahan kualitas pendidikan kepada masyarakat Kota Surabaya dalam mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah kemudian akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya apa? Sekolah yang berkualitas harus merata di seluruh Kota Surabaya. Kami masih menemukan di kawasan hinterland atau periferal khususnya atau kawasan pinggiran, ini masih kesulitan mengakses pendidikan untuk yang berkualitas. Karena apa? Ketersediaan sekolah-sekolah itu masih banyak terpusat di satu daerah saja, sehingga daerah-daerah tertentu, khususnya kawasan barat misalkan, ini sulit sekali mengakses dengan sistem zonasi ini. Nah, sehingga di sini perlu ada kebijakan khusus bagaimana masyarakat-masyarakat tertentu, khususnya di daerah-daerah pinggiran, bisa mengakses pendidikan yang berkualitas walaupun daerahnya daerah pinggiran yang jauh daripada perkotaan. Nah, mungkin ada perlu kebijakan kekhususan untuk masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pelindungan hukum bagi tenaga guru ya. Jadi pelindungan hukum dari kasus-kasus bullying untuk guru kan banyak sekarang ya. Kemudian kesejahteraan para guru tadi sudah, kemudian juga kepastian guru untuk mudah mendapatkan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat Kota Surabaya. Oke, baik. Ini korelasinya panjang sekali ya, Pak ya. Nah, masih banyak pertanyaan sebenarnya terutama untuk pengaruh pendidikan, apakah nantinya seseorang yang berpendidikan ini akan mempengaruhi orang ini bisa berpenghasilan lebih besar atau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Nanti boleh dijawab ya, Pak ya, tapi setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Johari dan kita masih membahas tentang pendidikan. Apakah nantinya kualitas pendidikan ini dapat berpengaruh terhadap peluang pekerjaan dan juga penghasilan warga Surabaya, terutama untuk warga dengan latar belakang ekonomi rendah, Pak? Ya, jadi yang perlu dipahami terlebih dahulu dalam masalah pendidikan ini adalah dengan adanya urusan permasalahan pemerintahan yang konkuren ataupun yang dibagi berdasarkan kewenangan pusat, provinsi, kota dan kabupaten, ini jangan sampai menjadi penghambat di dalam mengkolaborasikan mutu kualitas pendidikan yang ada di kota Surabaya. Sebagai contoh, PAUD dan juga prasekolah ya, ataupun juga mungkin pendidikan dasar dan menengah, ini di bawah pengelolaan pemerintah kota, kemudian juga provinsi untuk SMA dan SMK, kemudian untuk pendidikan tinggi di pemerintah pusat. Nah ini jangan sampai sistem ini menjadi kaku. Karena apa? Karena kadang-kadang misalkan kota Surabaya memiliki informasi tentang lapangan-lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sekitar kota Surabaya. Sedangkan SMA ditangani oleh provinsi, atau SMK ditangani oleh provinsi. Nah, sehingga akhirnya banyak lulusan SMK yang diharapkan siap kerja, jadi lulusan SMK itu akhirnya menjadi pengangguran. Karena apa? Tidak sesuai jumlah yang dibutuhkan lulusan SMK dengan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah kota Surabaya. Sehingga di sini harus ada intensif kolaborasi antara dinas pendidikan kota dengan dinas pendidikan provinsi, contohnya demikian. Kemudian yang kedua juga masalah linearisasi ataupun bagaimana SD, SMP, SMA ini yang merupakan wajib belajar 12 tahun, bahkan sebentar lagi akan ditetapkan wajib belajar 13 tahun. Ini sebenarnya sangat bagus sekali. Karena apa? Jangan sampai wajib belajar yang 13 tahun ini terkendala karena masalah apa? Karena masalah ketika mereka sudah belajar 6 tahun misalkan di SD, kemudian 3 tahun di SMP. Nah, ketika masuk ke SMA juga menjadi masalah tersendiri ketika ada kolaborasi antara SD masuk ke SMP, masuk ke SMA. Kemudian perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini juga adalah kewenangan pemerintah pusat, misalkan seperti itu. Nah, kalaupun perguruan tinggi adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan berarti pemerintah kota Surabaya tidak perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya. Karena apa? Karena juga warga kota Surabaya banyak yang tersebar di seluruh Indonesia di perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menampung mengenyam ataupun mengikuti sebuah pendidikan di pemerintah pendidikan tinggi seperti itu. Nah, oleh karenanya perlu ada sinkronisasi informasi kebutuhan tenaga kerja, kemudian lapangan kerja, pengembangan perusahaan, investasi apa yang akan dikembangkan di kota Surabaya, sehingga bagaimana pemerintah bisa mendorong, dan sebenarnya pemerintah sudah mulai mendorong dengan adanya kolaborasi kerjasama dengan pendidikan tinggi, dengan mengadakan beasiswa pemuda tangguh untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau misalkan untuk gakin yang keluarga miskin, sehingga pemuda tangguh ini diharapkan masyarakat kota Surabaya tidak kesulitan mengakses perguruan tinggi yang sudah bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam mengakses pendidikan tinggi. Oleh karenanya harapan kita bahwa semakin angka harapan sekolah atau masa sekolah itu semakin tinggi, dan ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada kota Surabaya yang saat ini sudah paling tinggi se-Jawa Timur, 84,69%. 0,01% lebih tinggi daripada Kota Malang. Kalau 2023 kemarin Surabaya masih nomor 2, sekarang sudah nomor 1. Ini tidak lepas daripada pemerintah kota Surabaya sudah melakukan upaya-upaya yang sangat bagus di pemerintah kota Surabaya. Tetapi jangan puas dengan hasil yang sudah ada. Karena apa? Karena Surabaya adalah barometer nasional, sehingga tentunya harusnya jauh melebihinya. Tidak hanya 0,01%, bahkan kalau perlu lebih dari 5% atau lebih dari 6%. Karena apa? Karena kota Surabaya memiliki APBD yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya, khususnya dalam masalah pendidikan. Baik, berarti kan ini harus ada kerjasama begitu ya Pak, antara pemerintah, kemudian sektor swasta, lapangan pekerjaan, dan semua ini harus ada kerjasama supaya anak-anak yang lulus SMK ini bisa langsung bekerja sesuai dengan porsinya. Jangan sampai lulusannya jauh lebih banyak sementara lapangan pekerjaannya sedikit begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang lapangan pekerjaan,
setelah hari raya itu yang biasa terjadi adalah banyaknya masyarakat yang tiba-tiba datang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Padahal belum bisa dipastikan juga ketika mereka datang ke Surabaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang di Surabaya aja masih banyak yang nganggur nih Pak. Terus setelah Lebaran kedatangan lagi, ini gimana nih Pak kalau untuk mengatasi urbanisasi setelah pasca Lebaran? Sebenarnya secara tidak langsung masalah migrasi ini sudah terjadi tidak kita sadari. Jadi kalau warga kota Surabaya ada 3 juta, kalau kemarin data dari pusat statistik maupun data yang terdata di BPJS sekitar 3.017.000. Tetapi kalau di siang hari itu bisa mencapai 7 juta, 6 sampai 7 juta. Iya. Jadi secara tidak disadari sebenarnya Surabaya ini menjadi sebuah penggalan surga yang ada di Indonesia ini gitu kan. Jadi orang melihat Surabaya itu terpesona dengan ingin meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, karena Surabaya ini juga termasuk dalam masalah kota perdagangan yang sangat menarik untuk pasar mereka itu, baik itu mencari pekerjaan maupun bahkan untuk memasarkan produk-produknya. Nah, sehingga harus kita sadari bahwa Surabaya adalah ibu kota provinsi juga. Sehingga ketika Surabaya adalah ibu kota provinsi, artinya akan dilirik oleh 37 lainnya, 37 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Bahkan tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena Surabaya sudah menjadi barometer nasional dalam bagaimana Indonesia dilihat sebagai negara yang maju. Salah satunya adalah bagaimana kota Surabaya tampil sebagai kota dunia yang maju dan menjadi kota internasional. Oleh karenanya itu, karena kota Surabaya menjadi kota tab internasional, di sisi lain adalah kita harus berbahagia karena Pak Surabaya menjadi kota yang indah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur atau masyarakat Indonesia. Itu kita harus berbahagia terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus juga bisa mengakui bahwa pemerintah kota Surabaya sudah langkah lebih maju di dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kota Surabaya, termasuk dalam masalah kesehatan sudah universal health coverage (UHC), di mana kota lain belum tentu sudah melakukan UHC karena memang dananya besar, angkanya besar, bisa 35 sampai 40 miliar satu bulan. Itu bukan anggaran yang kecil. Bahkan kalau dihitung semuanya dengan klaim dan sebagainya itu bisa 500 miliar dalam satu tahun seperti itu. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah kota yang menarik buat masyarakat yang harus kita bangga lah sebagai warga kota Surabaya seperti itu. Tetapi di sisi lain ini akan menimbulkan dampak yang juga harus kita perhatikan. Dampak sosial harus kita perhatikan. Jangan sampai warga kota Surabaya yang memang sudah lama bermukim akhirnya juga malah semakin tersisih. Oleh karenanya masyarakat pemerintah kota Surabaya kan ada pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini juga baik itu pendidikan kesetaraan atau pendidikan non formal yang lainnya berupa sekolah-sekolah yang diadakan kota Surabaya seperti Krishna, seperti sekolah-sekolah mungkin juga orang tua hebat atau BKR dan sebagainya begitu yang oleh warga kota Surabaya. Ini juga harus bisa menjamin masyarakat Surabaya sudah tinggal lama diperhatikan masalah kesejahteraan maupun kecukupan pendapatan ekonominya. Sehingga kita di sisi lain juga bisa menerima dengan lapangan dada masyarakat yang baru datang ke kota Surabaya. Di sisi lain pun adalah kita tetap melindungi warga kota Surabaya yang sudah lama tinggal di kota Surabaya. Dan yang terpenting adalah harus ada sebuah aturan di mana yang sudah tinggal lama mendapatkan hak-hak yang lebih daripada yang baru masuk. Dan juga keterpenuhan kebutuhan dasarnya mungkin bisa diperhitungkan setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun beliau di kota Surabaya baru mendapatkan hak-hak seperti UHC dan hak-hak yang lainnya yang bisa dipenuhi oleh pemerintah kota Surabaya. Intinya jangan sampai juga ketika datang ke sini malah menambah angka pengangguran seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang terakhir dan yang penting adalah visi kota Surabaya yang namanya berkelanjutan. Berkelanjutan ini salah satu adalah terbentuknya ekosistem lingkungan hidup yang baik buat masyarakat kota Surabaya. Berdasarkan penelitian bahwa satu warga kota Surabaya sangat membutuhkan 5 pohon yang berfotosintesis. Artinya apa? Untuk kecukupan oksigen yang dihirup oleh warga kota Surabaya. Oleh karena itu,
mungkin juga pemerintah Kota Surabaya menghitung berapa jumlah penduduk Kota Surabaya, berapa jumlah pohon yang ada di Kota Surabaya, seperti itu. Kalau jumlah penduduk Kota Surabaya ada 3 juta, berarti minimal ada 15 juta pohon yang ada di Kota Surabaya. Betul. Kalau di siang hari ada 6 juta sampai 7 juta penduduk yang datang ke Kota Surabaya, berarti harusnya ada 35 juta pohon yang ada di Kota Surabaya. Pertanyaan adalah apakah sudah ada 35 juta pohon yang ada di Kota Surabaya? Nah, ini kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat Surabaya masih panjang ya Pak ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik. Baik pemirsa, kita masih bicara tentang Surabaya ya, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan juga kesejahteraan masyarakat di Surabaya. Seperti yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, berapa pohon yang sudah ada di Surabaya. Nah sebenarnya Pak, sejauh ini apakah sudah ada langkah dari DPRD, pemerintah kota, dan juga pihak swasta untuk memperbanyak pohon-pohon yang ada di Surabaya ini? Karena semakin tahun ya, masyarakat di Surabaya, baik yang beneran menetap di Surabaya maupun yang pendatang yang ke Surabaya hanya untuk bekerja tapi tinggalnya mungkin di luar Surabaya, ini semakin tahun kan semakin banyak nih Pak. Nah kemudian dari DPRD, pemerintah kota, dan juga sektor swasta sendiri bagaimana? Apakah sudah cukup banyak menanam pohon di kota Surabaya? Ya, ini juga sebenarnya autokritik kepada pemerintah kota Surabaya yang seharusnya bagaimana peraturan daerah tentang lingkungan hidup itu menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Ya. Selama ini RPJMD dan RPJPD belum mengacu pada Perda Lingkungan Hidup. Memang sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sehingga ada di sini dampak-dampak yang mungkin belum kita perhitungkan. Tetapi kita apresiasi juga bahwa mulai tahun 2025 ini atau mulai 2024 yang lalu, DPRD Kota Surabaya atas inisiatif pemerintah membuat panitia khusus tentang Perda Lingkungan Hidup. Yang kebetulan juga saya salah satu anggota Pansus Perda Lingkungan Hidup. Di sana sudah mulai dimasukkan adanya bagaimana penjagaan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Termasuk juga jangan sampai industri-industri yang ada di Kota Surabaya mencemari lingkungan. Mereka wajib memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Atau minimal yang kecil-kecil sudah mulai instalasi pengelolaan air limbah, IPAL-nya sudah dimiliki. Nah, sehingga ini tidak berdampak kepada ekosistem masyarakat Kota Surabaya yang nanti kesulitan mencari air bersih, lama-lama kesulitan mencari udara bersih, kesulitan mencari oksigen dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Kenapa? Karena mohon maaf, orang yang berpenghasilan rendah pun dia punya hak konstitusi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air bersih, mendapatkan udara bersih, mendapatkan lingkungan yang baik. Sehingga di sini diharapkan bahwa masyarakat yang nanti akan tadi urbanisasi tadi ya, misalkan datang dari desa ke kota, ini kalau bisa juga pertama mereka tuh harus dipastikan di mana mereka akan tinggal. Jangan sampai datang ke sini tapi tidak jelas mereka akan tinggal di mana. Minimal ada keluarganya. Yang kedua, mereka dari desa bawalah pohon sebanyak-banyaknya, ditanam di mana misalkan seperti itu. Ada kewajiban menanam pohon. Saya kira ini sudah diwajibkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan ini betul-betul diterapkan. Jangan sampai datang ke sini tanpa membawa dampak positif kepada masyarakat Kota Surabaya. Kalau di tahun 2024 kemarin itu kan sudah ada peraturan bahwa untuk pendatang baru tuh harus sudah punya tempat tinggal minimal dan juga sudah ada pandangan nih mau bekerja di mana. Lah di tahun 2025 ini nantinya akan seperti apa Pak? Apakah peraturan ini masih berlaku untuk para pendatang? Sementara kan lapangan pekerjaan di Kota Surabaya ini belakangan ini kan semakin sedikit, malah banyak warga Surabaya yang memilih untuk berbisnis, berjualan, berdagang, karena memang sangat sempit sekali lapangan pekerjaan yang ada di Surabaya. Ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya lapangan kerja di Kota Surabaya mungkin kalau dikatakan sempit, enggak juga ya, karena mungkin belum tereksplorasi saja secara maksimal lapangan-lapangan kerja yang dibutuhkan oleh Kota Surabaya. Hanya perkembangan teknologi dan perkembangan sosial ini terkadang jauh lebih cepat daripada daripada kesiapan warga Surabaya dalam menerima perubahan itu. Nah, oleh karenanya itu pemerintah harus mempersiapkan bagaimana warga Kota Surabaya siap untuk berkompetisi dengan tidak hanya sesama warga Surabaya, tidak hanya sesama warga Jawa Timur, bahkan untuk semua warga yang ada di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Kalau perlu kita ini sekarang bagaimana mengekspor ke luar negeri itu bukan mengekspor, mohon maaf, pembantu-pembantu bukan. Yang kita ekspor adalah tenaga ahli yang kita
sampaikan ke luar negeri. Nah, kalau perlu bagaimana di ketercukupan di kota sendiri pun harus tercukupi ahli-ahli tersebut. Sebelum mengekspor ke luar negeri, artinya kita sudah berlebih lah di kota Surabaya. Bukan berarti mengekspor yang tenaga berkualitasnya ke luar negeri, tapi di sini tidak diperhatikan. Tidak juga demikian. Artinya karena kita berlebih dalam pengadaan tenaga profesional, kita bisa menyumbangkan di semua kota yang ada di Indonesia, bahkan di internasional. Untuk kepentingan tujuan pembangunan Indonesia yang keempat itu ikut dalam rangka menjaga ketertiban dunia. Salah satunya juga adalah masalah perekonomian di dunia internasional. Saya kira itu tidak keluar daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oleh karenanya harapan kita adalah bagaimana pemerintah Kota Surabaya betul-betul menjaga agar senantiasa warga Kota Surabaya itu siap secara kompetitif, punya keunggulan kompetitif dan punya keunggulan komparatif, keunggulan bersaing dan keunggulan lebih dengan SDM yang lain di semua kota yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Johari. Ini berarti kan kesimpulannya adalah semoga pendidikan di Surabaya ini semakin meningkat ya Pak ya. Semoga masyarakatnya ketika pendidikan ini meningkat, masyarakatnya jadi bisa lebih melek dengan update-nya, kemudian mereka bisa lebih berkompetisi sehingga mereka tidak sampai kehilangan pekerjaan dan justru malah menambah pendapatan mereka begitu dengan pendidikan yang mencukupi begitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang masalah pendidikan ini adalah masalah yang paling mendasar dalam kehidupan di Kota Surabaya. Sehingga posyandu keluarga yang sudah ditetapkan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang posyandu keluarga agar betul-betul dimaksimalkan. Tidak hanya tanggung jawab dari satu dinas, tapi kolaborasi dengan semua dinas. Bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab dari satu dinas pendidikan, tapi tanggung jawab semua dinas yang ada di Kota Surabaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Johari. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kita berharap semoga Surabaya ke depannya bisa semakin baik lagi dan kolaborasi antara pemerintah, kedinasan, dan juga sektor swasta ini bisa semakin baik sehingga warga Surabaya juga bisa lebih maju lagi. Terima kasih Pak Johari atas waktunya. Saya Koma Aprilia, pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh